Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Junilita dari Prodi Kesekretariatan dengan akhiran NIM 3020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas pokok dan juga fungsi humas. Topik yang akan dibahas yaitu antara lain pengertian humas, lalu ada tugas pokok humas dan juga fungsi humas. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian humas. Humas sendiri merupakan suatu singkatan dari hubungan masyarakat atau bisa disebut dengan public relationship, di mana itu adalah bidang yang mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk membangun serta menjaga citra positif. Nah, humas berperan sebagai jembatan informasi dengan memastikan transparansi dan efektivitas komunikasi. Tugasnya yaitu mencakup hubungan dengan media, pengelolaan krisis, serta interaksi di media sosial. Secara keseluruhan, humas berfungsi membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada tugas pokok humas. Nah, tugas pokok humas antara lain yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan publik. Seperti humas menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat mengenai kebijakan, program, atau produk organisasi agar dipahami oleh target audiens serta mencerminkan visi dan nilai organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada tentang menjaga dan meningkatkan citra positif organisasi. Citra organisasi ini dijaga melalui narasi yang sangat menarik. Dan harus menarik kenapa? Karena diharuskan agar audiens ini tertarik tentang kita yang menjelaskannya itu tadi. Nah, penanganan kritik secara profesional. Bagaimana kita sebagai humas nanti akan profesional dalam meningkatkan citra positif organisasi tersebut, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk memastikan reputasi tetap positif dan kredibel. Yang selanjutnya yaitu tentang mengelola komunikasi. Nah, dalam situasi krisis, humas ini bertanggung jawab merespon dengan cepat, memberikan klarifikasi resmi, dan juga bekerja sama dengan media untuk mengendalikan opini publik dan meminimalisir dampak negatif. Lalu menjalin hubungan baik dengan media massa, seperti menjalin kerjasama dengan media surat kabar, televisi, radio, dan platform digital melalui siaran pers atau konferensi pers agar informasi tersampaikan secara luas dan efektif. Yang selanjutnya yaitu mengelola komunikasi internal. Nah, antara lain humas ini memastikan komunikasi dalam organisasi ini berjalan dengan baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, termasuk dalam penyampaian kebijakan, acara internal, serta pembuatan buletin dan forum diskusi. Lalu, mengelola media sosial. Nah, di era digital ini, humas juga bertanggung jawab loh atas interaksi publik secara real time melalui media sosial, yaitu dengan cara menciptakan konten yang menarik, serta memantau atau menampung opini masyarakat terhadap organisasi. Lalu, menyelenggarakan acara. Nah, humas ini biasanya kebanyakan kita temui itu kan di acara-acara. Biasanya mereka yang kebagian berbicara di depan panggung, di depan audiens, itu yang disebut humas. Nah, humas ini mengelola berbagai acara, seperti contohnya yaitu seminar, pameran, dan juga kampanye sosial untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, sekarang kita ada di sesi terakhir atau pembahasan terakhir yaitu tentang fungsi humas. Nah, fungsi humas ini sebenarnya banyak banget, tapi akan saya jelaskan secara singkat, yaitu antara lain yaitu ada membangun dan memelihara hubungan. Tadi di awal sudah ada penjelasan sedikit tentang di pengertian humas itu sendiri, yaitu membangun dan memelihara hubungan. Humas berfungsi sebagai jembatan antara organisasi yang dipasarkan atau dibicarakan dengan audiens yang akan tertarik tentang organisasi tersebut. Jadi humas ini adalah jembatannya, begitu.
Lalu yang kedua adalah fungsinya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah dalam artian humas ini yang sebagai berkomunikasi di mana antara organisasi dengan audiens atau publik yang akan meminati organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemberian informasi. Nah, humas ini juga seringkali memberikan informasi yang perlu atau yang harusnya kita dapat dari apa yang kita tanya-tanyakan biasanya. Kalau kita menghadiri seminar ataupun acara tertentu, kita kan seringkali kayak ada pertanyaan, oh iya aku pengen ngerti tentang ini, aku pengen ngerti tentang itu. Nah, humas inilah yang akan memberikan informasi secara rinci, transparan, dan juga akurat tentang penjelasan yang kalian butuhkan, seperti itu. Lalu selanjutnya tentang edukasi publik. Nah, humas ini juga mengedukasi. Dalam hal itu, humas sebagai edukasi juga, sebagai pembelajaran juga, bisa dijadikan pembelajaran maksudnya. Nah, kita bisa menjadikan informasi yang mereka sampaikan itu sebuah pelajaran buat kita, pelajaran baru. Jadi kita bisa mengerti, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah, itu fungsinya humas sebagai edukasi publik. Lalu yang terakhir menurut saya yaitu meningkatkan citra positif. Nah, humas ini sendiri pasti akan menciptakan citra positif jikalau humas menjelaskan dengan yang baik dan juga jelas tentang organisasi tersebut. Semakin baik, jelas, transparan, dan akurat informasi yang dijelaskan humas, maka akan semakin baik juga citra positif humas itu dan juga organisasi yang dibicarakannya. Jadi keberhasilan organisasi atau acara itu juga dipengaruhi tentang bagaimana cara humas bercerita ataupun menjelaskan informasinya. Tuh. Saya rasa cukup tentang materi yang saya bawakan ini dan saya jelaskan secara singkat ini. Apabila ada kekurangan dan juga kelebihannya, saya mohon maaf. Saya Erinda Junelita mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.